Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Yaban Nofriansyah yang telah menjelaskan konsep dan sumber dalil hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Baiklah, untuk konsep dan sumber dalil hukum Islam yang selanjutnya adalah akal, dan bagaimana akal ini bisa mengembangkan hukum Islam. Yang pertama, akal itu adalah sesuatu yang terletak di dalam otak seseorang, yang mana akal tersebut digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan yang bisa digunakan jika ada suatu permasalahan. Selanjutnya, akal ini yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan kemudian akal ini, bagaimana perspektif Islam atau pandangan Islam mengenai akal ini, mengenai peran akal itu? Menurut Islam, akal itu mempunyai dua peran. Yang pertama, akal itu berperan untuk memahami nilai-nilai ajaran agama. Maksudnya adalah apabila ada doktrin atau pemahaman yang kurang jelas, maka akal di situ berperan untuk merumuskan bagaimana cara pelaksanaan dari ajaran agama tersebut. Adapun ketika sebuah doktrin agama itu memiliki nilai-nilai sosial, akal akan bertugas untuk menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Lalu akal tersebut bukan untuk mengubah ajaran agama, bukan, tetapi akal itu adalah untuk mencari bagaimana menerjemahkannya ajaran tersebut dalam zaman sekarang itu. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan dari ajaran atau doktrin tersebut. Misalnya 1:2 dalam konsep Islam. Laki-laki maksimal mendapat 2, perempuan minimal mendapat 1. Jadi kalau bagian laki-laki dikurangi dan perempuan ditambah, itu tidak mengubah nilai Al-Quran, melainkan merumuskan dan menemukan keadilan Al-Quran. Yang kedua, akal tersebut akan bertugas memilih dan menyeleksi paham agama, doktrin agama. Terkadang ada ajaran atau doktrin agama itu yang temporer, madaniyah, dan ada juga doktrin agama yang selalu kontemporer, yaitu makiyah. Terkait hal ini, akal itu akan bertugas untuk memilih, menyeleksi kemungkinan terbaik bagaimana cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, ada doktrin agama untuk seruan memerangi, membunuh, dan mengusir musuh. Tapi ada juga ayat yang memerintahkan umat Islam, umat Muslim, untuk bertoleransi, untuk tasamuh, menghormati dan melindungi orang lain. Jadi peran akal di sini adalah menggunakan ayat yang pertama dalam kondisi atau dalam konteks berperang, dan menggunakan ayat yang kedua itu dalam kondisi aman-aman saja, dalam kondisi damai. Maka hal ini tidaklah bertentangan, justru menunjukkan bahwa doktrin di dalam yang terdapat di dalam Al-Quran itu cenderung lengkap dan saling tidak bertabrakan atau tidak saling berbentrokan. Selanjutnya, akal ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Akal pikiran manusia, yang mana akal sebagai sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah akal pikiran manusia yang telah memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada di dalam akal tersebut untuk bisa memahami kaedah-kaedah hukum yang fundamental yang terdapat di dalam Al-Quran. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat umum yang terdapat di dalam sunnah Nabi, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang bisa diterapkan pada suatu kasus tertentu. Selanjutnya, akal adalah kunci untuk bisanya seseorang memahami agama. Seseorang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka dia tidak akan bisa memahami ajaran agama, doktrin agama dengan baik. Akal itu adalah kunci untuk bisa memahami ajaran agama, ajaran dan syariat Islam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan bahwa agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.
Bila kalimat ini mengacu pada hukum, berarti hukum dan hukuman itu berhubungan dengan akal. Tidak ada hukum dan hukuman bagi orang yang tidak menggunakan akalnya apabila, karena akal itu mempunyai posisi yang tinggi dalam sistem agama Islam. Karena akal merupakan wadah yang menampung akidah, syariat, dan akhlak. Itulah yang sering kita dengar bahwa akal, orang yang tidak berakal itu, mereka itu tidak dibebankan hukum kepadanya. Seperti orang gila itu dia tidak mempunyai akal, makanya orang gila itu tidak dibebankan hukum kepadanya, tidak ada hukum taklif kepadanya. Kenapa orang gila itu tidak ada hukum terhadapnya? Karena dia tidak mempunyai akal. Oleh karena itu, akal itu sangat penting dalam menetapkan hukum dan hukuman. Selanjutnya, akal itu diciptakan oleh Allah bertujuan untuk apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan akal itu tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menyempurnakan sesuatu. Kemajuan umat manusia yang kita rasakan saat sekarang ini itu adalah peran akal yang terletak di sana. Karena akal lah yang memikirkan bagaimana kondisi umat sekarang, maka dia akan berusaha menemukan cara atau solusi dari setiap permasalahan yang ada. Itulah sebabnya ada kalimat dalam ajaran Islam yang berbunyi, akal adalah hidup, bila tidak ada akal maka itu namanya kematian. Berarti ada akal berarti hidup, tidak berakal berarti mati. Selanjutnya, akal itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan dengan melalui